Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini saya pengen bahas praktis kelas Moto2 World Championship di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Lebih tepatnya di hari Sabtu 15 Maret 2025. Jadi mulainya praktis ini jam 12 malam ya. Jadi kita benar-benar nungguin di tengah malam bagaimana penasaran aksi pembalap Indonesia satu-satunya di kelas Moto2 2025 ini, bahkan pembalap Asia Tenggara satu-satunya di kelas Moto2 World Championship untuk musim 2025. Ya, kalau saya benar-benar tadi di saat practice 1 ya, free practice 1 itu udah expect-nya kayaknya di saat practice nanti Mario akan juga berada di posisi top 10, karena kita udah ngebahas bagaimana data-datanya, kita udah lihat gimana race pace Mario, gimana top speed-nya, dan juga gimana dia penguasaan daripada sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4 di sirkuit Termas de Rio Hondo ini. Dan ya bener banget di saat praktis ternyata Mario bener-bener di menit-menit awal aja langsung bisa menempatkan dirinya di posisi 2, posisi 3, dan itu kayak gampang banget dia mencetak lap time 1 menit 42, 1 menit 43 tuh kayak eces banget. Dan kayaknya musim 2025 ini adalah Mario Suryo Aji terbaru gitu. Maksudnya terbaru itu kayak berbeda banget dengan musim 2024, musim 2023, musim 2022 ya, di ranah Grand Prix ya kita bahas kan. Dan Mario kayak ya, ini harapan saya sih, kayaknya ekspektasi saya untuk Mario di musim 2025 adalah poin. Dan bagaimana data-datanya di saat praktis ya kita bahas di konten kali ini. Oke. Yang jelas di saat praktis sendiri kelas Moto2 World Championship yang tercepat lagi dan lagi juara dunia World Supersport 300 asal Spanyol dan juga lulusan Red Bull Rookies Cup, yaitu Manuel Gonzalez dengan sasis Kalek bersama Intec GP. Dia mencetak lap time 1 menit 41 detik 713. Totalnya 17 lap di saat praktis ini Manuel Gonzalez menghabiskan, dan lap time tercepatnya ini dia dapatkan di saat lap ke-15. Kita lihat top speed dari Manuel Gonzalez sendiri 283,0 km per jam. Di posisi kedua ada Alonso Lopez asal Spanyol dengan sasis Bosco Suro, dan Alonso Lopez pun di menit-menit terakhir itu crash yang mengakibatkan juga red flag yang akhirnya ya kayak anti klimaks banget kan, ketika pembalap udah kayak udah lagi hot-hotnya untuk bisa mencetak lap time tercepat di menit-menit akhirnya harus dikibarkan red flag, dan akhirnya ya nggak dapat ya lap time yang ideal untuk bisa menempatkan mereka lolos ke kualifikasi 2. Di posisi ketiga ada Jack Dixon asal Inggris, di posisi 4 ada Marcos Ramirez, di 5 ada Barry Baltus asal Belgia, 6 ada Aaron Canet, 7 ada Tony Arbolino, 8 Joe Robert, dan di 9 ada Mario Suryo Aji. Nah, dengan posisi 9 ini Mario Suryo Aji lolos langsung ke kualifikasi 2 ya, karena kita tahu juga di saat Moto2 2025 itu ya practice 1 atau free practice 1 dan kemudian adalah practice. Nah, hasil practice ini yang menentukan pembalap bisa lolos kualifikasi 2 ataupun harus capek-capek ikut kualifikasi 1 dulu, karena memang dari posisi 1 hingga posisi 14 adalah pembalap yang berhak lolos ikut kualifikasi 2. Dan Mario ya lagi di round kedua ini Mario bisa langsung lolos ke kualifikasi 2, seperti juga di round 1 di Thailand kemarin yang Mario langsung lolos kualifikasi 2. Kita lihat Mario Suryo Aji sendiri mencetak lap time 1 menit 42 detik 478, dan Mario menghabiskan total 15 lap. Dia mencetak lap time tercepat ini di lap ketiga ya. Tadi saya bilang kan di menit-menit awal aja Mario bisa langsung mencetak lap time yang cepat, dan akhirnya menempatkan dirinya di posisi 2, posisi 3 kalau kita nonton tadi kan di saat praktis. Dan memang kita akuin ketika praktis ini di menit-menit menjelang habis itu Mario memang kesulitan untuk bisa mendapatkan race pace yang bagus, karena dia terhalang oleh pembalap-pembalap lain dan juga lagi ya kayak random gitu kan, lagi bingung gitu kan untuk nungguin gitu harus siapa yang ditowing. Akhirnya Mario harus kehalang oleh mereka, dan ya ini penglihatan saya, jadi dia nggak bisa nge-push banget untuk bisa ya melibas sirkuit Termas de Rio Hondo ini untuk mendapatkan lap time yang lebih cepat lagi. Dan kita lihat Mario sendiri mencetak top speednya itu 281,1 km per jam, sama persis seperti juga di saat free practice 1 yang tadi yang ya kita udah bahas kan, top speed Mario juga 281 km per jam. Di posisi 10 ada Adrian Huertas yang juga juara dunia World Supersport 2024 asal Spanyol. Di 11 ada Darren Binder, adik dari Brad Binder asal Afrika Selatan. Di 12 ada Zonta asal Belanda. Di 13 ada Daniel Holgado yang juga rookie untuk musim 2025 ini. 14 ada Denis Onco asal Turki. 15 Diogo Moreira yang tadi juga mengalami crash, ya pembalap asal Brazil ini. 16 ada Izan Guevara, juara dunia Moto3. Dan di 17 Ayumu Sasaki, runner up Moto3 asal Jepang yang juga lulusan Asia Talent Cup.
Di 18 ada Philip Salak, 19 ada David Alonso juara dunia Moto3 2024, dan di 20 ada Albert Arenas yang juga juara dunia Moto3, dan 21 Senna Agius yang juga lulusan dari Asia Talent Cup. 22 ada Jorge Navarro yang comeback lagi ikut kelas Moto2, 23 Celestino Vietti, 24 Ivan Ortola yang juga rookie, 25 ada Yuki Kuni yang juga rookie, 26 ada Alex Eskrik, 27 Colin Fire yang juga seorang rookie untuk kelas Moto2 2025. Ya, kalau kita lihat all time lap record sudah terkoyak-koyakan oleh banyak pembalap karena ya memang Moto2 2025 jauh lebih kencang daripada Moto2 sebelumnya. Jadi benar-benar ya Moto2 2025 banyak banget pembaruan, walaupun mesinnya masih sama, Triumph 765cc 3 silinder, tapi gearboxnya yang udah kita bahas juga itu perpindahan giginya tuh mirip banget dengan MotoGP yang dari gigi 1, 2, 3, 4, 5, jadi netral dulu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak kayak motor konvensional mesin Triumph yang ya seperti motor sport pada umumnya kan, ada 1 habis itu netral gitu kan. Jadi pembalap lebih mirip pakai MotoGP untuk Moto2 2025 ini. Ya, lintasannya kering dan cuacanya memang agak sedikit lembab, tapi ya tidak terlalu basah gitu lah ya. Untuk urusan top speed and average, David Alonso menjadi yang tercepat pembalap asal Kolombia ini, dan kita lihat Celestino Vietti di posisi kedua, Ivan Ortola posisi 3, dan ini nama-nama yang kita lihat ya di saat praktis ini tidak berada di posisi teratas ya, karena memang ya top speed kenceng tidak menentukan mereka bisa mencetak lap time yang cepat juga kan. Dan Mario kita lihat di saat top speed and average ketika praktis itu hanya berada di posisi ya ini bisa kita katakan di posisi 20-an ya atau 21, dan itu tadi kita bilang 281,1 km per jam, dan sepertinya sudah cukup dengan top speed itu Mario bisa lebih cepat lap time. Jadi oke lah, kayaknya keseimbangannya udah dapat banget lah antara motor dan juga skill, feeling, dan dia kesukaan Mario kalau menurut saya. Jadi Mario lebih enjoy ya kan ngegeber motor ini tanpa harus nge-push lebih dari 100% ya kan untuk bisa mendapatkan lap time yang cepat. Oke, untuk data respect atau kronologi analysis of performance, kalau kita lihat di saat praktis ini pembalap sudah bisa menunjukkan lap time yang konsisten. Kita lihat Manuel Gonzalez pun sudah mencetak 1 menit 42, 1 menit 43, dan dia rata-rata ya bisa kita katakan di 1 menit 42 detik. Ya, dari total 17 lap di saat praktis ini. Untuk Mario Suryanji sendiri kita lihat di posisi 9 dan seperti ini. Ya, Mario mencetak juga 1 menit 43, 1 menit 42, 1 menit 44, 1 menit 43, 43. Ya, ini kelihatan banget Mario juga konsisten di lap time 1 menit 43, 1 menit 42. Jadi tadi saya bilang di menit-menit awal pun Mario sudah bermain di range 1 menit 42, 1 menit 43, yang otomatis di menit awal dia sudah menempatkan dirinya di posisi 3 tanpa harus capek-capek ngegeber motornya dan untuk bisa mendapatkan posisi 10 besar gitu kan atau top 10, dan terbukti memang sepertinya di menit awal dia sudah langsung dapat feeling yang bagus tanpa harus ikut towing kalau kita nonton kan, dan dia oke langsung aman gitu kan posisinya, dan tergeser ke bawahnya pun nggak langsung melorot jauh karena memang dia sudah mencetak lap time yang cepat gitu kan. Oke, kalau kita lihat yang posisi terbawah Colin Fire posisi 27 seperti ini, lap time-nya 1 menit 44, 1 menit 45 detik ya. Jadi jelas ya, ketika tertinggal hanya bisa range di 1 menit 44 detik, itu udah pasti terlempar hingga posisi 27. Jadi benar-benar kompetitifnya kelas Moto2 World Championship itu bener-bener banget. Jadi tertinggal ya itu tadi kan 1 koma gitu kan, itu udah bakal kelempar jauh banget. Dan untuk best partial time atau bisa kita katakan kalau bahasa saya sih mungkin ya kecepatan para pembalap di tiap sektor ya, sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4. Ternyata Mario juga cukup bagus, tidak di posisi terbawah karena di saat sektor 1 Mario berada di posisi 11, di sektor 2 Mario berada di posisi 19, di sektor 3 Mario naik ke posisi 10, di sektor 4 Mario Haji berada di posisi 7 ya. Jadi kelihatannya Mario bermain atau menempatkan dirinya di sektor 1, 2, 3, 4 ini tidak sampai di posisi 20 ke bawah atau di posisi 21, 22, 23, 25, 26, 27. Jadi benar-benar ya memang di saat praktis ini agak gambling ya pembalap, banyak yang crash juga gitu kan, dan ada yellow flag, ada red flag bahkannya. Jadi
pembalap untuk bisa konsentrasi, untuk bisa mendapatkan waktu yang bagus dan sirkuit yang lebih clean daripada dihalangi pembalap yang lain. Jadi agak susah, tapi paling nggak udah kita bisa lihat Mario kayak lebih nyaman, enjoy dengan motornya untuk musim 2025 ini. Dan kayaknya besok di saat kualifikasi 2 Mario pun mudah-mudahan bisa berada di posisi top 10. Kalau buat saya top 10 artinya dia bisa antara posisi 1 hingga posisi 10. Jadi startnya tidak terlalu ke bawah banget ya kan. Maksudnya posisi 15 gitu kan. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Karena kayaknya dia cocok dengan sirkuitnya, motornya, settingannya, dan semuanya sih. Kalau buat saya sih, kalau ngeliat begini aja kan. Oke, mungkin gini aja ya. Kontennya konten santai, konten ringan. Dan yang jelas Mario 2025 berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau menurut saya nih, dari kacamata saya kan. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Sehat-sehat buat Mario Suraji, mudah-mudahan nggak ada masalah, nggak ada crash, nggak ada cedera. Dan sehat-sehat juga buat teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.